أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Sadaqallahul Azim. Saya panggil adik-adik aja ya. Adik-adik sekalian, alhamdulillah di penghujung acara ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga masih bisa dengan mudah kita melakukan aktivitas keseharian di Pondok Pesantren Darul Mimi. Shalawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya dan pada umatnya juga. Alhamdulillah, ya sebelum berpisah kegiatan di KKN Darul Ilmi ini, izinkan ya, saya selaku mahasiswa KKN yang khususnya adalah yang mana pada hari ini yang saya bawa ke KKN itu adalah bagaimana cara tahfidz atau menghafal yang salah satu dari program unggulan di pesantren ataupun fadilah dari membaca Al-Quran. Nah, sehingga dengan fadilah itu mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita ya dalam senantiasa sebisa mungkin setiap hari itu adalah membaca Al-Quran. Sehari ya, hadisnya dipegang buat kalian semua. Salah satu hadis bahwa setiap kita membaca Al-Quran, fadilah satu hurufnya saja itu adalah 10 derajat. 10 derajat. Bahkan Rasulullah sendiri juga menegaskan bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf. Tapi alif lam mim itu adalah terdiri dari alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, secara matematis itu berarti alif lam mim 30 dan fadilahnya adalah 30 derajat. Apalagi kalau misalkan membaca Al-Quran, luar biasa gitu. Motivasi ataupun Rasulullah memberikan satu semua membaca Al-Quran karena fadilahnya luar biasa. Bahkan hitungannya adalah per huruf. Itu hanya membaca. Bagaimana kalau misalkan orang yang menghafal, membacanya saja berderajat-derajat itu ribuan derajat, apalagi menghafal, sehingga justru Rasulullah memberikan kedudukan tersendiri bagi orang yang mampu menghafal Al-Quran. Apa? Sudah pernah berapa kali ada diberikan motivasi. Apa itu fadilah dari hafal Al-Quran? Yaitu apa? Bukan hanya pada diri kita sendiri Allah itu memberikan keutamaan ataupun pahala, tapi kepada orang tuanya. Jadi itu ya, pernah dengar ya? Orang tuanya memberikan apa? Mahkota. Jadi digambarkan kalau misalkan kita itu menghafal Al-Quran, maka Allah memberikan mahkota kepada orang tuanya, dua-duanya dikasih mahkota. Kemudian apa yang diberikan Allah kepada kita? Baju gitu ya. Jadi baju ke ya pokoknya keutamaan lebih lagi. Luar biasa. Karena kalau misalkan hitungan matematis itu membacanya saja, yang terbaca saja itu mendapatkan. Apalagi yang baca, apalagi yang menghafal. Kalau menghafal ya pasti setiap hari. Memang harus setiap hari. Jadi dengan kata lain bahwa sangatlah gitu ya, sangatlah utama sekali manakala kita itu bisa menghafal Al-Quran. Dan terkhusus lagi ya kalian berada di pesantren itu menjadi satu kesempatan tersendiri. Belum tentu orang punya kesempatan yang serupa yang kalian alami, gitu ya. Nah, oleh karena itu hendaklah selalu masih di sini. Apalagi ya saya lihat beberapa santri di sini mau lulus ujian minimal berikan penghargaan pada orang tua kita. Kemudian ada pertanyaan, sulit Pak, ininya ada inilah, itulah dan sebagainya. Itu adalah satu tantangan buat kita. Tapi Allah sendiri juga memberikan satu motivasi. Allah memberikan satu kepastian kalau dibilang seperti itu. Apa yang saya sebutkan itu dalam pembukaan dalam ayat surat itu Al-Qamar. Di mana kita lihat ya, dan surat Al-Qamar itu ada 4 ayat yang sama persis, tidak ada yang berbeda satu pun hurufnya. Yang berbeda tadi itu ya, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Katanya apa sih? Ada kata lakon itu adalah sesuatu kesungguhan, satu istilahnya penegasan.
Kalau dibilang adalah lam tauhid. Kemudian juga ada on itu adalah tauhid juga, penegasan dan sungguh-sungguh dan benar sungguh-sungguh. Kalau misalkan ada bahasa Indonesia itu kan sebetulnya bahasa redundan. Kalau misalkan dan sungguh-sungguh sekali itu kan sebetulnya bahasa redundan. Tapi memang dalam bahasa Arab itu terkadang seperti itu. Itu kan ada lam, kemudian ada on, kemudian ada nun bertasydid, itu luar biasa. Summa la terus alunna, ya contohnya seperti itu. Lah itu adalah penegasan. Enaknya itu juga penegasan gitu. Nah ini juga sama, la penegasan, on juga penegasan. Dengan kata lain apa? Allah sudah menggarisbawahi, sudah berjanji bahwa yassarnal Quran, memudahkan. Allah memberikan kemudahan dalam hal membaca Al-Quran untuk diingat, dizikri fahmi mudzakir. Apakah engkau tidak ambil gitu kesempatan itu? Maksudnya yassarna. Apa bedanya yassar dengan sahlun? Karena kan ada ya tadi doa la sahlun sama ja'ata ustaz. Itu sama, artinya mudah. Sahlun dengan yusrun itu sama. Bedanya apa? Sahlun itu adalah contohnya ini. Kalau saya mengatakan pelajaran matematika itu mudah, gitu kan? Itu namanya sahlun. Bagi kalian susah, gitu. Itu namanya relatif ya, sahlunnya relatif. Tapi kalau misalnya orang mengatakan yusrun, itu mudah semuanya. Kata ini mana? Contohkan nih, megang kacamata itu mudah. Bayi bisa megang, bisa megangin, dia bisa, itu namanya yusrun. Nah sehingga kalau misalkan kalian lihat dasar Al-Quran, siapa yang bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran? Bayi ada, usia 7 tahun ada, setiap bulan Ramadan itu ada perlombaan. Itu memang menandakan bahwa siapa pun bisa. Orang tua kalau misalnya diperdengarkan Quran, ya usia 8 tahun dia bisa menghafal. Bahkan ada kisah katanya orang buta saja yang tidak bisa melihat itu bisa membaca, bisa menghafal Al-Quran. Dengan kata lain bahwa Allah memberikan kemudahan pada siapapun, artinya tidak dibeda-bedakan. Nah kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya orang yang sudah, bagaimana orangnya matanya masih normal, telinganya masih normal, ya seperti kita khususnya, apakah tidak diberikan kemudahan? Yakin sekali itu akan lebih mudah menurut menghafal. Nah, pertanyaannya kenapa seperti itu? Ada tanya besar juga. Gitu ya. Yang lain, karena itu coba artinya cerita-cerita itu harusnya menjadi inspirasi. Harusnya kembali lagi orang-orang tua gitu yang sudah tua saja gitu itu bisa. Kok anak kecilnya bisa menghafal gitu? Kok buta saja bisa menghafal dengan mudah? Dengan katanya semuanya itu diberikan kemudahan. Karena disitulah kita juga harus termotivasi dengan hal yang semacam ya, dengan banyak cara gitu ya. Jadi kita adu bagaimana cara menghafal, semuanya itu sudah. Tinggal ada kemauan motivasi dari kita. Nah, sehingga motivasi itulah yang akan menjadikan apa istilahnya cambuk buat kita semua. Sedikit ada satu kisah inspirasi, walaupun ini kisahnya adalah khususnya orang wirausaha, tapi ini bisa jadi satu gambaran. Saya tanya, musuhnya burung elang itu apa? Atau dengan kata lain, siapa yang suka mengganggu burung elang? Gagak musuh burung elang itu. Jadi gagak itu selalu mengganggu kalau burung elang itu lagi terbang. Mengganggunya itu. Nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak gagak mengalahkan burung elang? Bisa nggak elang bisa mengalahkan burung gagak? Bisa nggak? Bisa. Kenapa enggak? Orang burung elang gede, cakarnya gede. Kalau misalkan berarti kalah gagak. Tapi kenapa gitu? Burung elang itu tidak mengubris. Memang ironi ya, kalau misalkan gagak burung elang itu ngeladenin gagak, kan pasti dicibir. Berani sama yang kecil, kan gitu kan? Itu kalau menang burung elang, kalau kalah
seperti itu. Jadi memang dua-duanya dilema gitu, ya dilematis gitu. Tapi ternyata memang kenyataannya gagak tidak pernah menggubris burung Allah. Ya, gagak itu dia fokus terhadap tujuan dia. Tujuan dia itu adalah terbang, terbang ke atas, ya terbang ke atas. Gitu. Terus saja tanpa menggubris, walaupun dia di atas ini. Jadi gagak itu ada di atas burung elang, terbang aja. Apa yang terjadi ketika gagak itu selalu mengepakkan sayapnya tambah ke atas? Maka gagak itu dengan sendirinya dia itu akan jatuh. Kehabisan oksigen. Kehabisan oksigen. Jadi nggak diapa-apain itu gagak. Nggak dilawan, nggak diladeni, enggak, biarin saja. Dengan kata lain apa? Kita pun sama. Ketika kalian itu punya tujuan, ya tujuan yang mulia, tujuan yang baik, maka fokus terhadap tujuan tersebut. Jangan dilawan hal-hal yang tidur, ngantuk, nggak perlu dilawan. Ini kita juga kadang-kadang orang tua ini, kalau ngantuk ngopi, tetap aja kalau misalnya udah ngantuk aja gitu. Tapi kalau misalkan motivasi yang ada, tujuan kita yang memang membeku, itu ngantuk itu hilang. Bahkan ada ya, orang tertentu itu adalah saking dia itu fokus terhadap tujuan, dia itu bisa tidak tidur 7 hari 7 malam. Ada itu. Ada karena saking fokusnya terhadap tujuan, itu tidak tidur. Walaupun itu juga nggak bagus ya, nggak boleh itu juga. Karena mata juga punya hak untuk istirahat. Begitu. Ya saking fokusnya gitu. Artinya apa? Tadi itu. Jadi apa yang bisa dipetik gitu dari kisah elang dan gagak itu adalah fokus terhadap tujuan gitu. Biarkan gitu. Gangguan itu akan dengan sendirinya kalau misalkan kita fokus. Tidur itu akan hilang kalau misalkan kita fokus. Terus aja fokus, kemudian juga nggak akan terbiasa. Saya beberapa kali itu, kenapa kalian tidur di kelas? Contoh gitu. Contoh tidur di kelas, karena memang sudah dibiasakan tidurnya di kelas. Nah, sehingga apa? Saya katakan bahwa indera yang paling yang peka itu adalah kulit kalian. Ya, kulit kalian ketika duduk di panggung. Udah biasa kalau misalkan tidur ya tidur gitu. Nah, sehingga kalau misalkan kalian tuh menyadar terkursi, ini sudah dikondisikan gitu, dikondisikan kulit ini sebagai indera ini adalah sebagai tombol tidur. Saya bilang seperti itu, karena perasaannya sudah. Maka itu hilangkan itu ketika kalian itu menyadar itu, biasakan harus ngambil buku atau ngambil Quran, baca terus begitu. Karena memang tubuh kita ini adalah tidak terlepas dari satu kebiasaan. Contoh sederhananya, MBG jam berapa? Jam 12. MBG jam 10. Nah, kemudian biasanya pagi makan. Kemudian nggak makan. Ketika MBG pagi nggak makan, gimana perasaan perutnya? Lapar. Karena kalian sudah dibiasakan pagi itu harus makan. Tapi ketika nanti kalau misalkan sudah terbiasa MBG jam 10 dan itu tidak makan, itu akan kuat. Dan memang bagusnya itu adalah makan itu secara biologis itu makan berat itu adalah di atas jam 10. Makan sebetulnya. Karena kebiasaan seperti itu, makannya pagi, makan jam 10, mencret itu walaupun nggak makan. Ya karena memang tubuh kita mengkondisikan. Nah, sehingga apa? Pesan saya adalah biasakan hal-hal yang baik, hal-hal yang jelek itu nanti akan hilang. Sama halnya seperti bagaimana itu gagak bagaimana orang itu memperlakukan gagak itu sendiri. Tidak diapa-apain gagak itu, biarkan saja. Gangguan itu hilangkan semuanya. Dengan sendirinya hilang manakala kita fokus terhadap tujuan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tujuan kalian di pesantren? Itu kan satu sisi kalian akan lulus, maka berikan hadiah yang terbaik untuk orang tua kita. Gitu ya. Itu mungkin pesan saya, gitu ya, pesan singkat kaitannya dengan secara umum ya, walaupun secara khusus adalah masalah aktivitas hafalan. Oke, mungkin itu saja kamu yang bisa saya berikan pesan mungkin. Mudah-mudahan ini jadi bahan renungan buat adik-adik semua dan juga pada pesantren. Kiranya saya mohon maaf atas
nasihat untuk kita para penghafal Al-Quran, semoga kita kedepannya bisa diberikan kemudahan dalam